Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan latihan-latihan soal yang sebelumnya sudah dibahas. Ya, jadi di sini misalkan tambahkan beberapa variasi soal tentang persamaan trigonometri. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini diketahui persamaan trigonometrinya yaitu cos X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nah, cos X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Kalau di sudut istimewa, ini kan hasil dari cos 30 ya. Cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, tapi kita lihat di sini kan negatif. Maka kita buka kuadran, ada di kuadran mana yang cosnya itu negatif. Nah, di sini semua, kalau di sini sin, di sini tangan, di sini cos. Nah, mana yang cosnya negatif? Kalau ini kan positif, berarti bukan di sini ya. Hanya ada di kuadran 2 dan juga di kuadran 3. Nah, di kuadran 2 berarti yang tadi nih 30 itu enggak termasuk ya. Kenapa? Karena cos 30 itu positif 1/2 akar 3. Tapi yang di sini, maka langsung cos dalam kurung 180 dikurangi 30 derajat sama dengan cos 150 derajat. Jadi cos dari 150 derajat itu sama dengan negatif hasilnya ya, yaitu negatif 1/2 akar 3. Jadi pertama sudah ketemu nih jawaban yang pertama, yaitu 150 derajat. Sekarang yang di kuadran 3. Nah, yang di kuadran 3 itu cos 180 ditambah 30. Nah, sama dengan cos 210. Ini juga sama ya. Hasilnya sama-sama dengan cos 30, yaitu 1/2 akar 3, tapi negatif. Maka jawabannya atau himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat dan 210 derajat. Nah, sudah. Jadi jawabannya ada 2. Kemudian nomor berikutnya. Nah, contoh yang kelima. Jika X1 dan X2 adalah himpunan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya dimisalkan X1 dan X2. Maka kita cari dulu X1, X2-nya itu berapa. Setelah itu baru dihitung X1 tambah X2-nya sama dengan berapa. Nah, sekarang kita tulis dulu persamaannya. Akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Kita pindahkan akar 2-nya. Jadi 2 cos X sama dengan, karena pindah, hati-hati jadi negatif. Negatif akar 2. Terus cos X sama dengan, nah 2 yang sebelah cos X ini pindah. Jadi akar 2 dibagi 2. Nah, kita tulis supaya lebih sederhana penulisannya. Cos X sama dengan negatif 1/2 akar 2. Nah, ini juga tidak asing ya. Cos yang menghasilkan 1/2 akar 2 itu kan 45. Cos 45 derajat di sudut istimewa. Tapi kita lihat ada tanda negatif. Sekali lagi, cos yang negatif itu ada di kuadran 2 dan juga kuadran 3. Maka kamu jangan memilih kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Jadi jangan milih 45 derajat. Enggak, itu bukan jawabannya. Oh ya, sebentar. Ini kan ada X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 2 pi.
2pi itu sama aja dengan 360 ya. Kan 2 dikali 180. Oke, lanjut. Tadi kan sama dengan 45 nih, ada di kuadran sini ya, berarti. Maka cos dalam kurung yang kuadran 2 dulu nih, 180 dikurangi 45. Sama dengan cos 135. Ya, jadi kalau sudah ketemu itu X1-nya. Ya, kita kan mencari ada 2. 180 kurangi 45 tadi sama dengan 135, itu baru 1. Ketemu HP-nya nih, baru 1. Yang keduanya yang di kuadran 3 itu cos 180 ditambah 45. 180 ditambah 45 itu 225. Berarti X yang keduanya adalah 225 derajat. Nah, X1 dan X2-nya sudah ketemu. Kalau sudah, kita lihat di soal apa yang ditanyakan, yaitu X1 ditambah X2. Sama dengan 135 derajat ditambah 225 derajat. Nah, ini variasi baru ya soalnya. Yang ditanya adalah X1 tambah X2. Jawabannya itu 360 derajat. Jadi hasil penjumlahan dari HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 360 derajat. Oke, contoh berikutnya. Sekarang nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Nah, di sini perhatikan ya, hati-hati nih. X-nya mulai dari 180 sampai 360, bukan dari 0 lagi. Kita tulis dulu persamaannya, tangen X ditambah 15 derajat. Nah, ada variasi soal lagi. X ditambah 15 derajat. Kan biasanya tangen X, sin X, kayak gitu aja ya. Nah, sekarang ada dalam kurung. Karena sudutnya itu bukan X, tapi X ditambah 15 derajat, maka batasnya pun berubah. Yang asalnya X lebih besar sama dengan 180, lebih kecil sama dengan 360. Nah, di sini diubah juga jadi X tambah 15. Nah, ini tentu saja berubah. Ya, 180 ditambah 15 derajat. Jadi ditambah 15 kedua ruasnya. Jadi 195 derajat, yang ini 360-nya juga sama, ditambah 15 derajat. 375 derajat. Kalau sudah, kita lanjutkan yang tadi. Nah, di sini perhatikan min 1, ya, negatif 1. Tangen berapa yang hasilnya negatif 1? Ya, kalau tangen yang hasilnya 1 itu kan 45 derajat, tapi di sini yang negatif yang kita inginkan. Kita cari yang tangennya negatif. Kalau di sini kan semua positif, berarti bukan. Di sini sinnya positif, oh berarti tangannya negatif. Di sini tangannya positif, maka bukan di kuadran 3, dan yang terakhir di kuadran 4. Jadi jawabannya ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, ingat ya batasannya ini. Ini 180, ini 90, ini 270. Nah, berarti kita lihat dulu yang kuadran 2, yang hasilnya 1. Ya, tangen X tambah 15 derajat. Ini langsung aja ya. Tangen yang menghasilkan negatif 1 itu sama dengan 180 dikurangi 45. Karena kan tangan 45 itu sama dengan 1. Nah, kita tulis ke bawah sama dengan tangan 135. Nah, ya, perhatikan yang di dalam kurung. Berarti tangan 135 itu sama dengan negatif 1. Tapi
ini bukan X-nya, hati-hati. 135 itu bukan X-nya. Lihat yang di dalam kurung tadi. Kita tulis ulang, tangan X tambah 15 derajat sama dengan tangan 135 derajat. Maka X ditambah 15 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi X-nya sama dengan 135 derajat dikurangi 15 derajat. Sama dengan X-nya itu 120 derajat. Jadi X yang pertama kita sudah ketemu ya. X yang pertama yaitu 120 derajat. Sekarang yang kedua ya, HP atau himpunan penyelesaian yang kedua. Ya, Miss tulis di sini. Ya. Kita tulis di kuadran 4 kan. Di kuadran 4 berarti tangan dalam kurung 360 dikurangi 15. Dikurangi 45. Sama dengan tangan 315. Ya, tangan 315. Sekali lagi 315 itu belum X-nya. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Tangan X ditambah 15 derajat sama dengan tangan 315 derajat. Berarti X ditambah 15 derajat sama dengan 315 derajat. Maka X-nya sama dengan 300 derajat. Nah, inilah X-nya ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 120 dan juga 300. Jadi bukan 135 dan 315, bukan itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, soal nomor 7. Nomor 7, oh ini sama ya dengan yang tadi. Ini sama. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sini dicari himpunan penyelesaiannya dari persamaan akar 2 sin 15 ditambah X sama dengan 1. Hampir mirip dengan yang tadi sebetulnya ya. Kita pindahkan dulu akar 2-nya. Sin 15 derajat ditambah X sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini belum rasional, maka langkah berikutnya adalah rasionalkan dulu. Ya, harus dirasionalkan dulu bentuk akarnya. Dengan cara gimana? Dengan cara dikalikan akar 2 ya, baik penyebut maupun pembilang. Jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Atau disederhanakan lagi jadi setengah akar 2. Nah, sin yang menghasilkan setengah akar 2 itu kan salah satunya ada di sudut istimewa, yaitu 45 derajat. Perhatikan batasnya dari 0 sampai 180. Nah, di sini positif ya, berarti ini himpunan penyelesaiannya. Yang di kuadran 2 juga sama, sinnya positif kan. Nah, jadi jawabannya ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Yang kuadran 1 itu sudah tidak usah dihitung lagi. Kita tahu yaitu 45 derajat. Tinggal yang di kuadran 2. Nah, yang di kuadran 2 berarti sin dalam kurung 180 kurangi 45. Sama dengan sin 135 derajat. Nah, kita lanjutkan ke sini penyelesaiannya. Yang pertama, sin 15 derajat ditambah X sama dengan 45. Ya, sekali lagi, 45 derajat itu belum X-nya, tapi masih 15 derajat ditambah X. Hati-hati di situ ya. Ini sin 45.
Kita selesaikan, maka perhatikan cukup yang di dalam kurung dengan ini. Ya, jadi 15 derajat ditambah X sama dengan 45. Maka X-nya sama dengan 45 derajat dikurangi 15 derajat. Ini bukan 150 ya, tapi derajat. Maka X-nya sama dengan 45 kurangi 15 itu 30 derajat. Oke, X yang pertama ketemu, sekarang X yang kedua. Sin 15 ditambah X, 15 derajat ditambah X, sama dengan yang tadi 135 ya, sin 135. 15 derajat ditambah X sama dengan 135 derajat, maka X-nya sama dengan 135 derajat dikurangi 15. Jadi X-nya sama dengan 120 derajat. Nah, ketemu himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah X-nya sama dengan 30 dan X-nya sama dengan 120 derajat. Oke, nomor 9. Contoh soal yang ke-9. Di sini ada bentuk pecahan ya. Kalau sekilas itu kayak kalau kalian melihatnya sekilas terlihat sepertinya rumit ya. Tapi sebetulnya ini tinggal kali silang saja. Jadi 1 dikurangi sin X derajat per 1 ditambah sin X derajat sama dengan 3. Nah, kalau ada persamaan pecahan seperti ini kan kita kali silang dulu ya. Kali silang tuh yang mana, Miss? Yang mana maksudnya adalah penyebut ini kamu kalikan dengan yang seberangnya. Ya, jadi kan menyilang seperti ini. Terus kalau pembilangnya atau yang di atas itu tetap. Kenapa tetap? Karena kan dikali 1 ya. 3 itu kan sama aja dengan 3/1. Kayak gitu. Kita kalikan dulu jadi 1 dikurangi sin X derajat sama dengan 3 dikali 1 ditambah sin X derajat. Sekarang ini dikali pelangi atau distributif perkalian. 1 dikurangi sin X derajat sama dengan 3 ditambah 3 sin X derajat. Kita kumpulkan yang sejenis ya, kita kumpulkan yang sejenis. Supaya jadi positif boleh sinnya yang pindah jadi 1 atau min negatif sin X derajat dikurangi 3 sin X derajat sama dengan 3 kurangi 1. 1 dikurangi 3 min 4 ya, negatif 4 sin X derajat sama dengan 3 kurangi 1, 2. Nah, kalau sudah, pindahkan negatif 4-nya. Sin X derajat sama dengan 2 per negatif 4. Atau disederhanakan lagi jadi negatif 1/2. Sin berapa yang hasilnya negatif 1/2? Ingat kuadran lagi. Ya, yang sinnya negatif itu tidak mungkin di kuadran 1. Tidak mungkin juga di kuadran 2, berarti ada di kuadran 3 dan 4. Ya. Nah, sin setengah itu kalau di sudut istimewa, yang hasilnya 1/2 itu kan sin 30. Maka yang pertama, yang di kuadran 3 dulu nih, sin 180 dikurangi 30. Sama dengan sin 150. Oke, X-nya ketemu. X-nya adalah 150 derajat. Sekarang yang di kuadran 4. Yang di kuadran 4, sin 360. Sorry. Ini ditambah ya, kuadran 3 itu ditambah. Jadi ditambah 30. Harusnya 180 ditambah 30 itu jadi 210. Jadi 210. Ya, di sini 210. Maka X-nya 210 derajat. Nah, sekarang yang di kuadran 4, 360 dikurangi 30. Sama dengan sin
330. Jadi jawaban X yang kedua yaitu 330. Sudah ketemu ya penyelesaiannya. HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Nah, sampai di sini ya, sampai di pembahasan soal yang ke-9. Minggu depan, pertemuan berikutnya kita lanjutkan bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri menggunakan sifat-sifat identitas ya, menggunakan identitas trigonometri. Kayak gitu. Ya, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.